Mungkin dia sendiri pun tidak punya kemampuan teknologi intelijen yang bagus. Lah Mmm. kalau kayak gitu ngapain jadi sales Bu, pulang aja tidur gitu kan ya. Mhm. Nah karena apa? Seorang sales itu harus punya 4 kemampuan itu Bu. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Wah, ini ada gambar apa di belakang nih Coach? Sekolah Fotonya Coach. sales. Oh, oke, sekolah Iya, sales ya? sekolah sales 1 tahun 9 Mhm, bulan dan kita mhm. adalah sekolah yang satu-satunya di Indonesia Wow. yang mendidik orang untuk menjadi seorang sales yang expert, baik staff sampai ke Mhm. sales profesional, bahkan Nah, sampai manajer. nah, berkaitan dengan, ini ya Coach ya, Oke, Sales University ini Coach, gimana? ada sahabat sales yang, bertanya gitu ya Coach ya, penting nggak sih seorang sales itu harus pintar secara akademis? Dibilang penting, penting, dibilang nggak penting sih, Bu. Seorang sales yang sukses itu, pertama harus punya kemampuan intelijensia yang bagus. Mhm, Kenapa punya kemampuan intelijensia yang bagus? Karena banyak sales yang suka punya problem tidak bisa mengkonekkan antara satu dengan hal yang lainnya. Misal mmm, contoh, dia mhm, problemnya A, mhm, dia nggak bisa mengkonekkan ke produk. Dia belajar nih tentang fitur, benefit, semua paham. mhm, Tapi ketika customer punya problemnya apa, dia nggak bisa mencocokkan. Kalau mmm, istilah kita kayak anak kecil, mungkin kayak istilah anak kecil, kayak kita ngomongnya anak bayi lah Bu, yang paling gampang anak bayi mhm, lah. mhm, Anak bayi itu kan modelnya contoh nih ada segitiga, terus ada mhm, benda yang harus dimasukin ke segitiga, mhm, ada benda yang dimasukin bulatan, ya, ya kan? Ada satu benda yang masukin ke kotak. Jadi kalau mama ada 3 kotak tadi atau 3 atau 4, mhm, biasanya kan anak bayi tidak bisa tuh memasukkan yang segitiga ke dalam segitiga. Kadang-kadang segitiga dimasukin di kotak, segitiga mmm, dimasukin ke dalam bulatan. mhm, Nah, mereka tidak bisa mencocokkan itu semua. Mereka mmm, mengalami kesulitan untuk mencocokkan antara satu hal dengan hal yang lain. mmm, Itu saya sering temukan kepada para sales-sales yang intelijensianya tidak terlalu tinggi. mmm, Nah, cuma memang kalau ditanya, emang apakah nilai akademisi itu menjadi standar sebuah sales yang sukses? Saya jawab mhm, tidak. Orang yang punya intelijensi yang tinggi, yang saya temukan adalah rata-rata kurang empatik, Bu. Dia kurang peduli sama orang lain. mmm, Jadi sales yang pinter itu penting, tapi dia mhm, nggak pinter juga nggak masalah. Yang mhm, penting orang itu mau belajar dan baca buku. mhm, Itu yang pertama. mhm, Yang kedua, seorang sales itu harus punya kemampuan emosional intelijen yang bagus, Bu. mmm, Emotional intelligence apa? Memahami tentang kalau dia lagi bete, dia lagi kesel, dia memahami customer-nya lagi bete, lagi kesel atau lagi happy, dan bagaimana caranya berkomunikasi. mmm, 2, mhm, 3 harus punya kemampuan kemampuan dia untuk belajar hal yang baru. mhm, Banyak sales yang udah intelijensinya kurang bagus, disuruh belajar atau acquire intelligence atau ilmu yang dipelajari dia nggak mau, ya kan? Emotional intelligence-nya empati juga kagak. mmm, Yang terakhir Bu, bahkan mungkin dia sendiri pun tidak punya kemampuan teknologi intelijen yang bagus. Lah mmm, kalau kayak gitu ngapain jadi sales Bu, pulang aja tidur gitu kan ya. mhm, Nah karena apa? Seorang sales itu harus punya 4 kemampuan itu Bu. Yang pertama adalah intelijensia, kepintaran IQ. mhm, Yang kedua adalah acquire intelligence, mhm, AI. mhm, Yang ketiga adalah teknologi, mmm, intelligence, mhm, TI. mhm, 4 adalah emotional intelligence, mmm, EI atau mhm, EQ. Nah, mmm. jadi mereka harus punya empat-empatnya baru bisa membuat orang menjadi sales yang luar biasa. Nah, kalau salah satu aja misalnya hanya punya 3 atau punya 2 gitu gimana, Coach? Nggak bisa. Kalau dia punya cuma 3 ya, misalkan atau cuma punya misalkan duanya apa? Mhm, Dia ngerti tentang teknologi, mhm, tapi dia pinter, maka apa yang mhm, terjadi? Dia nggak akan gampang gaul sama orang, Bu. mmm, Ya dong, karena seorang mhm, sales kan harus punya kemampuan dekat akrab sama orang lain. Itulah makanya mmm, emotional intelligence menjadi bagian yang sangat penting. mmm, ya 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 Ya, ya, jadi mhm, bisa nggak dia berempati? Bisa nggak dia tahu bahwa dia kondisi emosinya lagi bagus atau enggak, dan bisa nggak dia keep up emosinya lebih bagus, mhm, dan bisa nggak seorang sales menjalin hubungan yang bagus, interpersonal skill, mhm, itulah yang menyebabkan seorang sales menjadi bagus. Makanya banyak orang ngomong, ini kita bilang istilahnya apa ya, soft skill for sales Bu, soft atau skill for sales ya, ya? soft skill for sales. Karena Mhm, sales itu harus punya kemampuan soft skill yang bagus untuk melakukan itu. Kalau mmm, acquire intelligence kan adalah kemampuan dia mau belajar kan, ya, ya nggak? Kalau dia nggak mhm, punya kemampuan mau belajar gimana jadi bagus? mmm.
Berarti kalau dia pinter gitu ya, ngerti teknologi, punya empati, tapi tidak punya kemampuan untuk belajar juga Percuma. belum ini ya. Ya paling cuma jadi sales standar. Nah, sahabat sales, ternyata menjadi sales, seorang sales itu ada 4 tipsnya ya, yang tadi seperti sudah disebutkan oleh Coach Arif, dicatat ya sahabat sales ya. Nah, Coach, Hmm. kalau misalnya nih si, sahabat sales nih dia hanya punya 3 gitu ya dari 4 skill ini, apakah skill yang kurang menonjol ini bisa di-develop? Intinya semua empat-empatnya bisa di-develop sih, Bu. Mhm, Yang jelas kalau tentang teknologi, mhm, memang kita bisa belajar ya, tentang ada yang namanya tekniknya virtual selling. mhm, Kita bisa jadi maksudnya gini, virtual selling tuh handphone jangan cuma dipakai cuma buat telepon doang sama browsing doang, mmm, tapi dipakai buat oke jualan. Ini yang disebut oke, namanya technological intelligence. mmm, Makanya perlu dipelajari. Apa function-function teknologi yang harus dipahami untuk meningkatkan kemampuan. mhm, Bahkan saya aja ketika menjadi sales, Excel aja saya kuasai dengan baik. Tidak expert, tapi baik, yang artinya saya bisa menganalisa kemampuan penjualan saya bagus apa enggak dan apa yang harus saya lakukan. Saya bahkan sangat suka sekali dengan Excel, Bu. Karena saya bisa menganalisa apa yang harus saya lakukan. Kedua, saya punya kemampuan memahami bagaimana PowerPoint atau istilahnya keynote dengan baik. Kenapa? Karena saya sadar ketika saya presentasi atau apapun, saya harus buat benar-benar bagus banget untuk mmm, melakukannya. Contoh lagi, Bu, saya juga mengerti misalkan contoh acquire intelligence. Acquire intelligence kan artinya kemampuan apapun belajar. mhm, Jadi makanya pastikan acquire intelligence artinya perlu pertama pastinya nonton YouTube kita, mhm, yang kedua perlu baca buku. Kalau dia nggak baca buku gimana dia mau improve? Ya kalau memang nggak punya sempat baca buku minimal nonton kita ya, oke. dia dapat upgrade-nya. Nah, kalau kayak acquire gitu bisalah gitu ya Coach ya Hmm, di-develop, terus teknologi bisalah bisa. belajar gitu kan. Terus, apalagi tadi ya? Teknologi, Emotional intelligence, emosional sama IQ ya? IQ. IQ, oke, IQ itu karena memang belajar ya, orang makin rajin belajar kan bisa Kalau juga orang sih IQ betul 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 ditingkatkan betul betul IQ-nya betul kan Coach betul. ya. Nah, Karena ada penelitian kan orang mhm, katanya waktu itu ada penelitian dari Profesor Yohanes Surya mhm, yang mengenai orang-orang di Papua yang dipilih ada berapa puluh orang mhm, dari kota tertentu kemudian mhm, dikirim ke Jakarta, dilatih langsung oleh Profesor Yohanes Surya, mhm, terjadi IQ-nya tinggi banget, Bu. iya iya, Bahkan sampai juara olimpiade matematik. So mhm, artinya yang maksud saya katakan bahwa semua bisa di-develop ya nggak ada yang enggak. Saya kasih mmm, contoh yang sederhana, Ibu. Mungkin saya sama Bu Ana, IQ-nya kita sama, mhm, 120, 121, mhm, ya kan? Adik saya yang kecil, IQ-nya seingat saya tuh di bawah cuman sekitar 89 apa 90. Berarti harusnya IQ-nya nggak bagus ya? mhm, Tapi anehnya, dia menjadi seorang sales dan sekarang dia termasuk termasuk bisa dibilang sales yang sukses. mhm, Income-nya gede, posisinya sudah GM. mhm, Betul ya? mhm. Nah, pertanyaan mana kok bisa? Padahal IQ-nya cuma 89 90. Karena semua ilmu, semua apapun bisa di-upgrade kalau mau dipakai. Nah, dari keempat ini kan 3 ini bisa di-upgrade ya Coach ya, karena, bisa kita cari gitu ya. Tapi kalau EQ berhubungan dengan empati, Ada, nah itu gimana tuh cara ada developnya tuh dong, Coach? Bu. Yang pertama, itu pasti jawabannya adalah ada di teknik-teknik NLP atau emotional intelligence atau bisa Mmm, juga kalau buat corporate yang mengundang kita, kita mhm, bisa aja ada yang namanya sales EQ. mmm, Bagaimana mengajarkan kepada mereka sebuah teknik bagaimana caranya selling, pertama memahami tentang emosi kita sendiri, mhm, kita punya emosi apa problem kita, apa yang menghambat kita mencapai sesuatu. Yang kedua bisa nggak kita mengendalikan diri? Bisa mmm, nggak kita happy? Saya ambil contoh sederhana, ini sederhana banget Bu. Bona tahu kemarin kan saya lagi marah, iya, tahu kan marahnya apa? Saya nggak mungkin bisa ngomong depan kamera kan? mhm, Ya. Dan Ibu tahu, saya marahnya itu persis detik-detik ketika saya harus kelas. mhm, Detik-detik yang artinya itu sudah pembukaan, Bu. Orangnya sudah pembukaan. Saya mmm, matiin mic-nya, saya ngomel. mhm, Setelah ngomel selesai, langsung saya pencet, saya ngomong dengan santai. Pertanyaannya, kalau saya nggak bisa kendalikan diri saya, apa yang terjadi? Ngajarnya ngaco saya. mhm. Nah itu maksudnya, artinya saya tahu saya marah, saya harus marah. Kalau saya nggak marah, maka nggak ada perubahan, ya kan? Buktinya apa? Saya marah, baru beres tuh. Tadi siang tuh. Ternyata udah dicek, udah dites apa belum. Nah kan belum kan tuh, entar lagi nih, ada lagi bakal kita lagi nih, kena semprot kan, ya. Nah jadi maksud gitu ya. Jadi maksud saya, artinya bukan berarti buat saya,
saya nggak nge-switching dengan cepat. Nah, Mhm. itu yang harus dikuasai oleh seorang sales. Oke, berarti kalau sahabat sales nih, kan misalnya dia mau cold call ya gitu ya Coach ya. Dia telepon, kemudian ditanggepinnya Nggak itu baik. nggak enak gitu Hmm. kan. Nah, berarti boleh dong kalau misalnya dia kesel gitu dibilang ini, Enggak. Pada saat ke customer-nya enggak, enggak. jadi pada saat udah tutup Sudah selesai telepon. ditutup, "Oke, terima kasih." Tutup, pencet, abis itu ngomong, brengsek nih orang. Silakan. Mhm, Saya juga pernah Bu, bukan nggak pernah. Saya nggak mau munafik gitu loh ya. mhm, Saya pernah gitu ya, "Oke, makasih ya." Tutup telepon, tek gitu kan. Saya mhm. tutup telepon, tek, saya pukul meja Bu. Mmm, berarti boleh lah ya itu, masih boleh asal Asal tidak lagi ditelepon dengan customer-nya. iya, Oke. pada saat pas tutup telepon, gebrak meja, munculkan emosi, gua buktiin sama lu, gua akan buktiin lu akan belanja sama gua. Mmm, Dan itu yang memang saya ajarkan kepada para tim sales. Jadi daripada dia tolak, dia muncul marah, daripada tapi down munculnya gitu ya? down Mhm, gitu mhm, loh. Itu berarti 2 ya Bu ya. mhm, Berarti perlu kemampuan apa lagi? Ya di emotional intelligence ada 4 Bu, mhm. kemampuan. Oh, Ya ada 4 di dalamnya. Yang pertama tadi kan ada banyak? kita emosinya, yang kedua adalah bagaimana kita ngontrol, Ya, yang ketiga adalah bisa nggak saya melihat orangnya dalam kondisi emosi apa? orangnya ini artinya si customer? Customer-nya Oh, dalam kondisi emosi apa dan saya harus meresponnya seperti apa. mmm, Cara ngomongnya, mhm, interpersonal skill-nya, mhm, itu perlu dia mengerti. mhm, Nah, kemampuan 3 dan ini nggak mudah kan? Dan iya, itu hanya bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan komunikasi dan kemampuan membaca ekspresi orang ini arti emosinya apa. mmm, oke, oke, Oke? ya, ya, Nah, yang keempat terakhir nih Bu, keempat di mhm, bagian emotional intelligence-nya adalah kemampuan punya kemampuan mendrive achievement kita supaya nyampe mhm, target walaupun kondisinya nyebelin. mmm, Yang kayak tadi, mhm, telepon, tutup, mhm, tutup, marah, tapi gue buktiin. Nah, itu yang disebut namanya achievement driven. mmm, Kalau dia punya empat-empat itu, maka dia akan menjadi sales yang luar biasa. wow. Nah, sahabat sales, berarti dari tadi 4 tips itu, di bagian emosionalnya sendiri masih ada lagi 4 bagian loh sahabat sales. Nah, di ini ya, dicatat ya, diingat-ingat ya. Oke, sahabat sales nih, kalau sahabat sales yang, bertemu dengan customer gitu ya, kemudian bingung mau mulai, ngobrol, mau mulai percakapan bagaimana, itu kita, sahabat sales tuh bisa melakukan dengan yang namanya ada storytelling. Jadi kita mulai bercerita nih. Nah, kira-kira ada nggak sih ya Coach pelatihannya di corporate consulting? Pelatihannya ada, tapi tanggalnya saya Mhm, lupa. Nanti bisa dilihat di sini mhm, tanggalnya dan dalam waktu dekat ini kita akan adakan pelatihannya dan saya mhm, mungkin mengajarnya cuman banyak punya kesempatan satu kali aja. mhm. Selanjutnya nanti semua adalah tim authorized trainer saya yang akan mengajar. Nah, sahabat sales mumpung dengan Mhm. Coach Arif ya, jadi buruan daftar aja. Masih ada ini loh, super early bird loh nih, Mmm. jadi sampai tanggal 13 Maret ya. Jadi dicatat nanti ada, di sini informasi mengenai kelasnya. Nah, kemudian buat teman-teman corporate yang memang mau mengundang kami, boleh dilihat-lihat dulu nih di website kami www.corporaconsulting.com. Di sana juga ada, beberapa kelas-kelas atau, materi-materi apa yang kiranya dibutuhkan oleh teman-teman, sales gitu ya. Dan kalau memang, mau di-customize juga bisa, bisa langsung menghubungi kami. Nah, demikian dulu ya bincang-bincang kita buat sahabat sales nih, nggak usah ragu-ragu, langsung aja diklik tombol subscribe-nya ya, supaya channel kita ini makin bertumbuh dan makin mempunyai banyak manfaat buat sahabat sales. Oke sahabat sales, dengan, sekian dulu bincang-bincang kita kali ini dan sampai jumpa di bincang-bincang kita, berikutnya yang lebih menarik lagi dengan saya Melani dan Saya Coach Antoni Sarif, dari Corpora Consulting, sampai sampai jumpa jumpa, dan salam salam performan. performance.